Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak yang undang saya ini Pak Rizky. Ada Pak Rizky? Ya, Pak. Ya, Pak Rizky dari Ocean Consortium ya. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, masyarakat di Kabupaten Pangdam, dalam rangka di sini disebutkan surat undangannya untuk mengetahui kondisi cuaca dan iklim di laut sekitar pesisir Kabupaten Pangdam. Ini kenalkan diri, saya Kepala BMKG Balai Besar Wilayah 4. Jadi wilayah 4 ini meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan juga Maluku Utara. Nah, ini adalah wilayah pelayanan dari BMKG wilayah 4 yang berkedudukan di Kota Makassar. Kami di Sulawesi Selatan memiliki stasiun meteorologi maritim Pointere yang berkedudukan di Untia. Nah, stasiun meteorologi maritim Pointere ini akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang cuaca di laut, baik itu gelombang, kemudian arah arus, kecepatan arus, maupun koordinat letak ikan yang ada di wilayah Sulawesi, khususnya Pangdam. Jadi Bapak Ibu, BMKG memiliki tupoksi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi di bidang meteorologi kita memiliki 3 matra, yaitu matra udara atau meteorologi penerbangan, kemudian matra publik atau namanya meteorologi publik. Kita mensupport informasi peringatan dini untuk banjir, angin kencang, kemudian karhutlah, kemudian puting beliung, hujan lebat, dan sebagainya. Kemudian di bidang matra laut kita memiliki meteorologi maritim yang tentunya tadi sudah saya jelaskan. Di tahun ini BMKG Maritim akan membangun satu radar cuaca di laut, yaitu HF radar, high frequency radar, yang nanti akan ditempatkan di wilayah India untuk mensupport tinggi gelombang dan kecepatan arus bagi masyarakat laut, terutama untuk transportasi laut, juga untuk nelayan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini izin saya untuk share screen aplikasi atau platform yang dinamakan dengan Inawis. Apa sudah kelihatan semua? Iya. Sudah, Pak, sudah. Baik. Sudah. Nah, Inawis ini bisa Bapak Ibu lebih bagus dia di komputer atau di laptop ya Bapak Ibu. Bagi nelayan juga pelaku transportasi, kita bisa melihat di sini hari ini tanggal 13 Februari ya. Nah, di sini kita bisa melihat daerah Pangdam itu berapa tinggi gelombangnya ya. Nah, daerah sini berapa tinggi gelombangnya. Kalau warnanya warna biru seperti ini gelombangnya kurang dari 0,5 meter atau 50 cm. Kalau sudah hijau seperti ini sudah mencapai 1 meter ya. Nah, ini kalau untuk gelombang. Bapak Ibu bisa melihat prediksi gelombangnya ini di bawah. Mau tanggal berapa? Tanggal 14 bisa, tanggal 14 besok. Nah, kalau tanggal 14 besok ada kuningnya. Nah, kalau ada kuning seperti ini, warna kuning berarti dia sudah 2 meter. Jadi Bapak Ibu yang ingin melaut atau berlayar mencari ikan, dilihat dulu gelombangnya. Jangan nanti hari ini memang masih biru, tapi besok sudah kuning. Nah, nanti perjalanan puasa mencari ikan, tiba-tiba tidak bisa pulang karena ini tinggi gelombang. Kemudian hanya tanggal 15. Nah, kalau dilihat tanggal 15, nah sudah kembali normal, sudah kembali ke posisi 0,5.
kemudian tanggal 16 sampai dengan tanggal 19. Jadi dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19, Bapak Ibu bisa melihat perakiraan cuaca atau gelombang di laut itu hingga 1 minggu depan. Nah, kemudian Bapak Ibu di Inarus ini arti dari singkatan dari Indonesia Wave Information System. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat arusnya atau sea current. Sea current di sini ada di sini menunya, ya. Sea currentnya berapa? Nah, sea current ini atau kecepatan arus itu diukur dengan satuan cm per second. Nah, kalau dia 70, kalau warna merah itu sudah 70 cm per second, hampir 1 meter dalam 1 detik kecepatan arusnya. Nah, kalau kecepatan arus sudah tinggi, hati-hati Bapak Ibu melewati lautannya, karena akan terbawa ke kemana-mana nantinya dan juga akan menghabiskan banyak BBM. Nah, ini bisa diperhatikan. Namun kalau misalnya warna biru seperti ini, nah itu tetap ya kurang dari 5 cm. Jadi 5 cm dalam 1 detik. Jadi tidak begitu kencang ya. 49 dan longitudenya 118 di sini. Nah, itu sedikit kurang. Kemudian Big Eye Tuna. Di mana ada Big Eye Tuna? Nah, ada di ini di lautan di sini, kemudian ada di atas ya. Ya, mau di kantor aja ada juga. Nah, ini posisinya. Kemudian makarel tuna, biasanya makarel tuna yang banyak ini Bapak Ibu. Nah, ini ada di sekitar lautan Makassar ya. Nah, kemudian di bawah di sini. Nah, kemudian sinkron, tinggal klik saja di mana sinkronnya yang banyak ikan. Ya. Nah, sinkron ada di beberapa lokasi di sini. Ya. Ini 49 dan longitudenya 118 di sini. Nah, itu sedikit kurang. Kemudian Big Eye Tuna. Di mana ada Big Eye Tuna? Nah, ada di ini di lautan di sini, kemudian ada di atas ya. Ya, mau di kantor aja ada juga. Nah, ini posisinya. Kemudian makarel tuna, biasanya makarel tuna yang banyak ini Bapak Ibu. Nah, ini ada di sekitar lautan Makassar ya. Nah, kemudian di bawah di sini. Nah, kemudian sinkron, tinggal klik saja di mana sinkronnya yang banyak ikan. Ya. Nah, sinkron ada di beberapa lokasi di sini. Ya. Nah, ini NTT Sejahtera. Nah, ini nama kapalnya, nanti disebutkan itu kapalnya. Tetapi kapal Bapak Ibu, kapal nelayan harus didaftar dulu, harus diregistrasi. Kalau nggak kelihatan. Nah, di sini ada kapalnya apa? Dari Rio ke Waikole. Nah, ini tujuan kapalnya. Nah, kalau kapal-kapal yang nanti beroperasi kapal nelayan, ini bisa juga dilihat kapan dan di mana sebelum-sebelumnya beroperasinya.